Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. KPU Darmasraya distribusikan logistik pilkada ke tempat pemungutan suara. KPU Pesisir Selatan siapkan logistik pemilihan kepala daerah serentak. Truk pembawa puluhan ribu paket sembako dicegat warga di pesisir selatan. Barang sama. Aku barangnya ada di dalamnya ada bare 2 kilo, ada minyak saliter, terus gula sekilo. Itu barangnya. Kalau mang untuk masyarakat, ayo sama-sama kemari. Satu unit truk yang membawa puluhan ribu paket sembako dicegat dan digerebek warga Kecamatan Bayang. Penggerebekan dilakukan saat muatan truk akan dibongkar dan disimpan di rumah salah seorang warga pada Kamis pekan silam. Warga menduga puluhan ribu paket sembako ini akan dibagikan oleh salah seorang pasangan calon kepala daerah di Kecamatan Bayang. Pasalnya, ribuan paket sembako itu dibongkar di salah satu rumah tim pemenangan pasangan calon. Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi mengatakan, pihaknya mendapatkan kabar itu melalui media sosial dan langsung ke lapangan dan menelusuri informasi tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan dari pihak pemilik rumah, paket sembako itu memang akan dibongkar di rumahnya yang berasal dari partainya. Namun, hingga saat ini, menurut Ketua Bawaslu Pesel, belum ditemukan indikasi pelanggaran. Meski demikian, Afriki mengimbau kepada pemilik rumah untuk tidak membagikan sembako hingga selesainya pilkada digelar. Mintai keterangan informasi kepada pemilik rumah ketika itu menyampaikan bahwa sembako itu sedang dibongkar dari mobil menuju rumah. Nah, setelah itu kami lakukan pengkajian terhadap informasi tersebut. Kami belum menerima atau belum mendapatkan dugaan pelanggaran pemilihan. Agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, truk pengangkut sembako itu ditahan sementara waktu oleh Polres Pesisir Selatan. Namun sembakonya justru telah dibongkar dan disimpan pemiliknya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Diduga lindungi penambang ilegal. Kabak Ops Polres Solok Selatan tembak Kasat Serse di Mapolres Solok Selatan. Korban tewas akibat 2 tembakan yang bersarang di kepalanya. AKP Rianto Ulil, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, ditembak dari jarak dekat oleh Kabak Operasional Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, di halaman depan Mapolres Solok Selatan, Jumat dini hari pekan lalu. Diduga penyebabnya karena Kabak Ops tidak senang saat Kasat Reskrim menangkap sopir truk yang membawa hasil tambang galian C ilegal. Usai melakukan penembakan, tersangka langsung menuju ke Padang dan menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Untuk motif pelaku, saat ini masih didalami oleh penyidik. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi maupun tersangka. Berdasarkan visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, terdapat 2 tembakan, yakni di bagian pelipis dan pipi, yang menembus bagian tengkuk. Dipastikan penembakan dilakukan dari jarak dekat. Penyidik telah mendengarkan keterangan 5 saksi. Sedangkan, barang bukti yang telah disita, mobil dinas, senjata api dinas,
Magazen berisi 15 butir peluru. Mana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda. Polda Sumatera Barat menggelar upacara kepolisian secara resmi untuk melepas jenazah AKP Rianto Ulil di halaman Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah selanjutnya diberangkatkan ke kampung halamannya di Makassar. Robiham melaporkan dari Padang. Di kalangan jemaat dan pendeta Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, AKP Rianto Ulil Ansyar, alumni Akpol tahun 2012 ini, dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah terhadap siapapun. Apalagi di kalangan jemaat Protestan GPIB Efrata Padang. Korban merupakan jemaat yang dikenal taat beribadah. Meskipun jauh jarak lokasi tugas dan tempat tinggalnya, namun setiap minggu, korban selalu datang ke gereja untuk beribadat. Jarak rumah dan kantor tempat ia bertugas di Polres Solok Selatan ke gereja di Padang sekitar 170 km dengan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam. Namun, korban AKP Rianto Ulil Ansyar selalu menyempatkan diri beribadat rutin setiap minggunya. Kami dari GPIB mengenal almarhum itu, kami biasa memanggilnya Bang Ulil. Jadi Bang Ulil ini sehari-harinya kalau beliau tidak ada tugas yang menyita waktu atau dinas keluar kota misalnya, beliau selalu datang beribadah hari Minggu di gereja di GPIB Padang di Jalan Bagindo Asisten nomor 19. Almarhum sendiri selama kami berkenalan sosok yang sangat baik hati. Jumat siang, atas permintaan keluarga, jenazah korban diterbangkan ke Makassar. Dan secara dinas pasti juga kami akan mengantarkan jenazah, menyerahkan jenazah ke keluarga almarhum dan sampai nanti proses pemakaman di Makassar, di kampung halamannya, karena orang tua, terutama ibu dari almarhum masih ada. Ini pun berdasarkan atas permintaan dari orang tuanya untuk pengurusan terkait dengan pemakaman jenazah. Di halaman parkir Polres Solok Selatan inilah, AKP Rianto Ulil Ansyar dihabisi oleh sejawatnya sesama polisi dengan 2 tembakan yang mengenai pelipis dan pipi kanannya. Meski sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, pria 34 tahun yang masih berstatus belum menikah itu diduga telah menghembuskan napasnya di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar dan selanjutnya Jumat siang pekan lalu diterbangkan ke kampung halamannya di Makassar untuk dikebumikan. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.